aku mudah sayang sama seseorang dan aku sangat amat mudah untuk melupakan. Kenapa? Di saat aku melupakan seseorang itu berarti karena aku merasa buat apa aku harus mengingat sesuatu yang menyakiti aku. Bener-bener kebahagiaan itu adalah dari sini dan dari Aska. Buat aku udah cukup itu. Cinta. We're talking about love. Love is, I don't know what is love it. I don't know exactly tentang cinta saat ini. The definition about love is Aska. Jadi guys, ini saya punya host tambahan ya. Buat aku sekarang ini, mama sakit, aku berusaha untuk menyembuhkan. Mama jatuh, aku berusaha untuk bangkitkan mama. Dan aku berharap juga mama juga melakukan hal sama untuk aku. Tidak ada yang namanya bekas ibu, tidak ada yang namanya bekas anak. Iya. Jadi seberat-berat apapun masalah, diterpa fitnah, apa segala macam, itu pasti semua bakal berlalu dan bakal lebih baik lagi. Percaya itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Yang setia nonton Vena Melinda Channel, ini adalah pasangan yang paling rame dibicarakan di 2 minggu. 2 minggu apa seminggu terakhir ini ya? Seminggu. Sama dengan saya juga banyak dibicarakan. Tapi ini beda tema ya. Tema. Ini ada seriusnya, ada romantisnya. Siapa ada nih yang romantisnya? Dua-duanya. Ada pembelajarannya juga. Siapa Iya, lagi kalau pasti. bukan Kalina Oktarani dan juga Ricky. Halo, Ricky nama panjangnya siapa sih? Ricky Wimiraza. Oh, Ricky waduh. Wimiraza. Orang mana tuh? Campur sih, aku papa Ada. dan nyokap ada Malukunya gitu sih. Oh, jadi campur-campur tapi Indonesia asli. Indonesia. Kalau Dan Kalina dari Iya. Jepang? Ini Betawi. Betawi ya, Betawi. Abang None, kamu. Cancing. Jadi pokoknya pasangan ini alhamdulillah mau datang ke apartemen aku. Thank you loh guys. Sama-sama. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelumnya kita udah prokes ya. Jadi jangan bingung kalau kita nggak pakai Ini masker. pakai- Karena aku- kita sudah prokes. Ini maskernya masih Lihat ada. ini. Tapi Tadi kita udah baru dilepas. antigen semuanya dan alhamdulillah negatif. So guys, aku Alhamdulillah. nggak langsung nggak mau basa-basi kepanjangan. Aku mau langsung aja nanya sama mereka. Jadi kalian ini tuh kan tiba-tiba jadi Sorotan. hits ya, jadi sorotan. Tapi Aduh. kasusnya agak nggak enak dikit sih Iya. gitu ya. Makanya aku datang sini untuk meluruskan, untuk Nah. klarifikasi. Tapi memang iya sih, kalau di zaman digital ini klarifikasi itu suatu hal yang biasa ya. Yang penting kan kita niatnya adalah meluruskan segala Iya. sesuatu Iya, supaya orang tidak salah persepsi. Iya, betul. Benar nggak? Benar. Tapi by the way, aku mau nanya Kalina dulu. Boleh ya Ricky ya? Boleh dong. Ini my best friend yang pengalaman Aduh. hidupnya Udah lama banget. kayak ini ya roller coaster ya. Kita Tapi udah kenal udah lama banget, belasan tahun yang lalu kali ya. dari Udah. zaman dia unyu-unyu sampai Sampai sekarang sekarang. unyu-unyu lagi. Orang kalau falling in love gitu ya. Tunggu ada kaca nggak ya? Ada cermin nggak ya? Coba Ini tolong deh. kaca Ini tuh. cermin gede banget tuh. Kalau orang lagi fall in love kayak gimana? Nih kayak gini mukanya nih, kayak gini cantik kan. Tapi Kalina, terakhir tuh kita ngomong di telepon setahun yang lalu. Iya. Dan Kalina itu masih sakinah mawaddah warahmah. Aku sampai mau batuk nih. Itu gimana Kalina? Maksudnya sebelum kita masuk ke topik ya. Gini. Dari yang jadi istri yang soleha dengan keluarga yang seperti Kalina harapkan pastinya ya. Tiba-tiba zut berubah gitu tuh, how you manage yourself itu yang paling penting. Kalau nanya kayak gitu, itu kan nggak mudah ya di saat kita lagi pengen punya suatu keluarga, pengen punya suami yang bisa til janah, kan pengennya kayak gitu, tapi ternyata like tiba-tiba boom balik gitu, itu pasti nggak gampang gitu. Terus udah gitu pas selesainya juga diterpa juga masalah seperti ini, dan juga itu juga nggak gampang juga buat ngatasinnya. Tapi aku percaya sih gini, dan aku pribadi ya, kalau misalnya di saat aku memiliki pasangan, ya Mbak juga tahu juga kan, kamu tahu banget bagaimana aku setiap aku memiliki pasangan kayak pakai kacamata kuda gitu. Totalitas banget gitu, pakai kacamata kuda. Bahkan sampai temen-temen aku bilang, lu jangan terlalu pakai kacamata kuda, karena apa, nanti yang ada lu sakit gitu. Tapi nggak bisa Mbak gitu, nggak bisa gitu. Makanya waktu aku sama beliau pun yang sudah itu bener-bener aku tuh kayak ya udah kayak
pengennya sih dia yang terakhir, tapi karena ya mungkin Allah juga kan yang berkehendak gitu. Sampai akhirnya ada ujian bahwa kita harus pisah, dan sekarang ada ujian lagi sampai bawa narik-narik nama ini satu gitu kan, dan yang dia nggak tahu apa-apa, aku juga nggak tahu apa-apa, tapi balik lagi ya mungkin itulah hidup ya. Tiap hidup tuh pasti kan ada yang namanya what is it? Surprise. Ya kejutan-kejutan gitu loh, kejutan-kejutan, dan aku percaya bahwa Tuhan tuh sedang memberikan aku perjalanan lagi, bahwa Kalina sebelum kamu mendapatkan ini nih, kamu cobain ini dulu lagi gitu. Dan for me sekarang setelah kita banyak juga ngobrol, aku sama Ricky kita ngobrol banyak sampai yang dari yang namanya gitu sampai sekarang udah ya udahlah, toh juga suatu saat kebenaran tuh akan keluarkan, terbukti, dan aku percaya Allah tuh nggak tidur gitu. Kalau misalkan kita diberikan fitnah, itu berarti kita kan mau naik kelas gitu aja. Jadi ya nikmatin aja, biarkan yang di sana juga lagi mengeluarkan statement apapun dan fitnah apapun, tapi yang satu yang aku minta, di saat kalian mau mengeluarkan statement dan fitnahan tentang kita berdua, jangan lupa kasih bukti. Itu aja, jangan cuma bukti itu dari sekedar katanya. Gitu. Kalau kita kan bukti itu banyak. Guys, kalau lihat dari caranya Kalina ngomong tuh udah kayaknya terlatih banget ya untuk bisa memanage anger ya. Ya, angry your anger ya kan. 41 years old. Oh, tapi nggak semua kan. Nggak semua itu bukan karena pengalaman pribadi juga. Banyak pengalaman hidup sih. Nggak, maksudnya ada istilah gini loh guys. Kalau kita bisa move on. Itu pasti karena ada cinta yang lain. Bener gak sih guys? Nggak, maksudnya kalau menurut Kalina gimana? Karena Kalina tuh termasuk ya nggak cepet-cepet banget, tapi nggak lama-lama banget untuk bisa nge-switch your heart to someone else kan gitu. Gimana ya? Sometimes people say that, Kalina tuh mudah banget jatuh cinta. I'm not easy to fall in love. To be honest, aku mudah sayang sama seseorang dan aku sangat amat mudah untuk melupakan. Kenapa? Di saat aku melupakan seseorang, itu berarti karena aku merasa buat apa aku harus mengingat sesuatu yang menyakiti aku. Ingat boleh gitu, tapi jangan selalu kita nengok ke belakang. Capek mbak gitu. Dan aku sekarang gini, aku di tahap yang sudah usia aku sekarang udah 41. I'm looking for my happiness, and my happiness is in here, not from him, not from you, not from everybody gitu. Tapi kalau misalkan kalian tuh hanya pelengkap buat aku gitu, yang bener-bener kebahagiaan itu adalah dari sini dan dari Aska. Buat aku udah cukup itu. Cinta, we're talking about love. Love is, I don't know what is love it. Gitu. I don't know exactly tentang cinta saat ini. The definition of what love is Aska. Gitu. Yang aku tahu cinta itu Aska. Yang aku tahu sayang itu aku bisa mendapatkan misalkan dari kamu sebagai sahabat, dari Ricky sebagai teman dekat aku saat ini gitu. Jadi yang ya aku sih berharap orang-orang yang dekat aku tuh bisa memberikan aura positif. Jadi di saat mereka yang memberikan aura negatif buat aku, udah lebih baik aku tinggalin. Kenapa? Capek mbak, kita hidup cuma sekali. Cuma mau dipikirin yang negatifnya aja. Itu yang ada, kapan kita nikmatin hidup gitu loh. Kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin 5 menit lagi kita masuk ke liang lahat. Terus udah itu rugi sendiri kalau misalkan ada like every day, every second kita cuma crying kayak gitu. Buat apa gitu. Udah lebih baik udahlah. Sekarang orang mau bilang apa tentang aku sama Ricky, silahkan. Orang mau menjudge aku udah sama Ricky, silahkan. Karena menurut aku sekarang gini, bukan nggak mau mendengarkan omongan orang, tapi di saat kita terlalu banyak masukan dan terlalu banyak input yang masuk ke dalam diri kita, otak kita, yang ada itu jadinya apa ya? Rungsem gitu. Jadi complicated ya. Gitu lagi. Jadi apa bahasa kayak gitu. Iya, tapi emang iya sih, aku juga gitu dulu waktu sendiri ya guys ya. Kalau ada masalah kayaknya agak terlalu fokus, begitu ada someone yang who love me gitu ya, agak-agak distract gitu ya. Benar nggak sih? Jadi kadang-kadang gini, menyembuhkan luka dari cinta, ada orang bilang datang masukin cinta yang baru. Sebenarnya nggak gitu juga sih, tapi aku waktu itu tahu kan, kamu remember the last time we met in Plaza Senayan, waktu itu kita yang ngobrol tentang, aku lagi gitu, aduh tapi buat aku itu emang begitulah, manusiawi gitu. Sekarang saya mau nanya sama yang sebelahnya ini ya. Ini kayaknya umurnya sevel. Oh enggak ya? Gak usah ngomong umur. Loh, tapi ini penting, mungkin banyak yang belum tahu, penonton dari Vena Melinda Channel. Siapa sih Ricky itu, pada penasaran gitu. Karena tiba-tiba Ricky itu muncul di tempat yang
yang bener apa yang salah nggak tahu. Sekarang Jadi, gini, kita ngomongin tentang masalah usia. Oke, kita balik sini buat bertanya bareng-bareng kita coba tanya kita sama dia. fokus ya. Kita Oke, langsung, Ricky, tolong dong introduce yourself. Banyak yang nggak tahu loh. Ricky itu. I'm 24 years old. Iya, Mas Aira itu. Serius? Dia 24 tahun. Oh my god, ini younger than Feral guys, older than Atala. Oh my god, jadi tahun 90 tuh 8. 8. Oh my god. Jadi sebenarnya gini loh, aku tuh kita ini kan menjalin hubungan tuh awalnya kan karena sebuah apa ya, sesuatu yang positif vibe, kita saling sharing tentang gimana cara orang tuh mandang dunia, Iya. ibarat spiritualism, religiusitas. Jadi semuanya tuh positif, gak kayak seperti yang mereka pikirkan. Iya. Cuman di sini tuh makin kesini karena mungkin pihak sana tuh mengirim opini negatif, jadi seakan-akan tuh kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Karena kayak ngomongin tentang seks dan seks, padahal nggak ada. Exactly. Mbak, kalau Padahal- kamu tuh baca chatting kita tuh nggak ada yang Kalau namanya. masuknya dari situ kayak geli kali ya, bener nggak Iya. sih? Iya. Sekarang Oh, oh. bayangin aja nih, cowok nih ngedeketin cewek langsung nge-flirting gitu. Ceweknya pasti ilfil Iya kan? takut lah. Iya dong. Meskipun kita umur gini tetap loh. Iya. Ya pasti tas dulu. Iya. Jadi memang kalian tuh as a friend ya. Temen. Kenal gimana sih? Boleh tahu nggak? Waktu Awalnya ada tuh acara. setahun yang lalu tuh ada Oh setahun yang lalu. syuting Barengan, di syuting salah satu stasiun stasiun TV. TV. Oke. Tapi setelah itu tuh kita harus kontak. Iya, silakan. Kita nggak komunikasi selama setahun lah. Oh jadi ini temen bener-bener temen Iya. ya, karena ketemu di tempat syuting. Berarti Kalina masih Sama Sama kita Vicky. kenal barengan. Oh, Kita kenal gitu. gitu. Jadi gimana? Maaf banget. Waktu itu pas dibilangin, kata kita udah tukeran nomor telepon ya. Iya. Padahal demi Allah nih ya, aku ada buktinya. Nanti aku kirim ke Mbak ya, screenshotnya jadi biar bisa di ketemunya tuh sama Vicky juga. Sama Vicky Di juga. station apa? Antv, di Antv Oh. salah satu di ulang tahunnya. Acara? Ulang tahun Antv. Dan lucunya itu, ini ada fun fact sedikit nih. Di situ kayak ada sedikit gimmick lah. Dan aku tuh jadi cowoknya dia gitu. Really? Di Itu tuh reality kayak itu. Ini Dan reality. ini tuh kayak reality. Iya, aku mungkin merinding beneran ya. beneran. Itu Yana tuh produser dong berarti. Iya. Lah Vicky jadi apa? Jadi suami Oh, aku. tapi tiba-tiba gitu loh. Terus dia gitu. gue gemeter, gue merinding. Iya. Serius? Jadi tuh, tapi dibilangnya kita tuh udah tukeran telepon nih. Aku kasih Oh, Oke semua. oke, nah, gimana. Nih, Ini jadi- panjang nih guys ceritanya ya. Nih, Jadi aku kalau sedikit- nonton Fenomena Channel dari awal sampai akhir jangan di skip ya. Tuh. Aku kasih sedikit bukti ya nih, Mbak lihat. Wow. Ini tanggal berapa nih, Mbak? Tanggal Januari 8 Nah, tahun 2000 ini kan nggak bisa kelihatan kalau Iya. 2022 apa? Satu. 2022. Oh 2022. Ah, Oke. Ini mana ki di pick oh pantas bla bla bla. Kemana tuh dek ketemu psikolog? Oh, Emang aku lagi tuh oh kesana jadi nih. kemarin tuh waktu habis dari Vicky emang bener-bener down, Down banget. Aku jadi perlu banget ke psikolog, Mbak. Oke. Aku perlu banget untuk Nah, kayak sorry, sharing. jadi setiap kali divorce no, emang no. enggak, baru This- yang ini This aja. is the first time aku ketemu sama nama psikolog. Kenapa? Like apa ya? Berarti cinta banget dong. bukan masalah cinta kan, jadi banyak aku nggak bisa ngomong di sini, nanti yang ada Iya, pressure gitu kan, dan aku kalau bicara di sini nanti yang ada aku akan kayak kesannya menuduh, Iya. menyalahkan, udah cukup biarin aja gitu. Yang pasti memang aku butuh ke psikolog dan kayak every week, once in a week aku ketemu psikolog. Oh, gitu. oke. Terus Kenapa tuh konsulka healing sebentar aja temen SMA, Ricky udah ya. kan? Udah gitu, dia lebih enak ngobrol sama orang yang ngerti dan bisa Betul. kasih solusi daripada gibah ya, aku bilang gitu. Have fun, aku bilang gitu. Bener banget karena aku juga sampai bilang ada benar juga kalau kita ngobrol. Udah ngomongin ada nggak tuh? ini ngobrol? 8 Januari berarti Kalina sudah pisah. Belum, tapi Oh, ngobrol belum. itu ngomong tentang nggak ada bahasa flirting kan? Tapi Oh bener-bener. iya coba Nah, nih. Sampai oh tuh iya dia bilang kata aku benar. katanya kan aku udah tukeran nomor handphone. Padahal di sini kata gitu. Padahal enggak, ini berkaitan dengan religius dengan hubungan manusia dan kewajiban Oke. agamanya. Kalau spiritualisme untuk hubungan manusia dengan Tuhan yang lain. Ini kata dia. Ini anak umur 25 tahun ngomong udah kayak gini nih, kayak gitu kan. Sekarang tahu kenapa muka saya boros. Kenapa? Oh my god. Aku WhatsApp aja ya. Maksudnya kan kalau ngobrol kayak gini tuh. Betul. Psikolog kalau orang sih pasti bilang gila lah, padahal nggak gitu. Nah baru aku kasih nomor handphone aku. Sering ngobrol beginian. Aku bilang gitu. Emang seru panjang pokoknya. Aku WhatsApp ya. Ini apa ini? Ini DM. Oh ini DM. Jadi nggak ada. Ya ampun. Jadi nggak ada. Nah, Jadi di situ nggak ada namanya. Jadi siapa yang nge-DM duluan? Apa duluan? Kenapa kok tiba-tiba pengen nge-DM?
Happy New Year. Oh, Happy New Year. Nih, Dan itu So tanggal 5, sweet. itu tanggal 5 Januari. nih, Oh, pertama kali oke. nih, tanggal berapa Mbak? Ini nggak ada obrolan ya? Iya. Tanggal? Oh, iya. 5 Januari. 5 Januari Ah. 2022. Happy New Year Kak, hey Happy New Year, aku kasih yang Iya, emoticon iya, buat iya. New Year gitu kan. Apa kabar, baik Kak, kalian sehat, apa kabar? Lagi sibuk apa Ki? Udah, nggak Oh ada. my Jadi nggak ada yang God. namanya kata perselingkuhan sebelum bercerai itu nggak ada Mbak. Iya, Pertama iya, kali iya. kita komunikasi itu tanggal 5 Januari ya. Dan dari mungkin mereka bilang kan 21 aku kan Desember. sempat posting foto di tanggal Betul. 21 Desember ya kan. Kalian kan komen di tanggal 17 Februari. Cuman mereka pikir itu tanggal 21 Desember. Kalau komentarnya kan 17 Februari. Kayak gitu. Permasalahan Jadi- di situ sih. Kesannya kayak gini. Iya. Sekarang apa Jadi ya? kesana kayak mereka tuh mikir kalau kita tuh melakukan komunikasi udah dari Desember. Iya. Ada indikasi perselingkuhan kayak Iya, gitu. nggak ada perselingkuhan dan yang lebih parahnya lagi video seks, Wow. video call seks. Aku sama gini ya Allah Mbak, segila-gila aku sama maksudnya pas waktu lagi aku ke Turki tuh nggak gitu juga kan, dan juga dia waktu itu lagi di rumah. Kamu jelasin deh tuh. Iya, jadi waktu itu Tapi waktu Kalina ke Turki nggak ikut kan? Enggak. Oh, di Jakarta kan? Orang ya ampun, enggak. Jadi waktu itu aku pernah deket sama salah satu perempuan lah, lumayan. Terus tapi hubungan ini toksik gak bagus. Terus Oke. aku punya teman tuh mau ngejauhin aku sama si perempuan ini, akhirnya dengan cara ngejelekin aku. Mungkin biar si perempuan ini Iya, mikir ilfeel. jadi ilfeel. Akhirnya di sekolah dia nyebar isu ada proses apa segala macam. Supaya itu cewek dan gini, Mbak ngapain sih Mama Ferry? Tau nggak tuh dia tuh lagi deket sama Kalina, terus pernah sering video callan, pas video call seks kayak gitu. Oke. Biar Mbak tuh kesel gitu, Iya, Mbak iya, maksudnya iya. seperti itu gitu. Jadi itu tema video seks itu dari situ. Dari situ. Dari temenin dia, dan ada pengakuannya bahwa Oh. sebenarnya itu nggak ada, itu Nggak cuma ada. omongan dari Wow guys, Oh, ini udah adalah capek, Mbak. ujian untuk satu hubungan ya. Kadang-kadang satu hubungan itu diuji dulu loh. Fight for more. Sampai ini untuk umur 24 tahun dan umur 41 tahun, tapi nggak apa-apa, ya kan? Kamu sama kalau sama kamu beda berapa tahun? 6 tahun, tapi Beda nggak pernah berapa? mimpi juga. Di sini juga aku mau meluruskan banyak omongan. Iya. Ini maaf ya aku potong pembicaraan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, banyak omongan dan banyak juga judgement tentang dia yang mengatakan bahwa dia Ricky ini jangan deketin aku Karena ada pengen ini kali ini, karena pengen numpang hidup, pengen Iya, apa segala iya. macam, apalah itu sebutannya Iya, gitu. kan. Ini aku berani sumpah Mbak. Aku Yang aku bingung tuh stereotip orang di budaya kita. Iya, Itu iya. selalu memandang tuh kalau misalnya anak yang lebih muda, cowok yang lebih muda, Iya. deket sama wanita yang lebih tua tuh karena ada something ya. Iya. Padahal kan nggak selalu kayak gitu. Mungkin ada pepatah yang bilang cinta itu buta kan. yeay, sweet. Emang situ jatuh cinta sama Kalina siapa? jangan terbang lo ya. Emang kamu jatuh cinta? Oh, tapi dia cocok Make nih. sense, kan? Kayaknya dia cocok sama Abi nih. Kalau ngomong rayu aja ngegombal aja. Ih, sama Aduh, banget. ya Tapi itu yang ampun. bikin kita jadi Nah, sekarang pertanyaan gini, Abi itu Abi. aku jangan Abi. Abi emang namanya tuh jadi Abi. Abi itu mau menikahi kamu, apakah karena melihat kamu Enggak. seorang Vena Melinda yang Enggak. kamu tuh seorang yang mempunyai harta apa segala macam? Malah dia bikin perjanjian pranikah bukan dari aku idenya. Makanya. Dia ingin menunjukkan bahwa memang dia pure of Pure. love gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, perbedaan usia, apa bedanya dengan perempuan yang jauh Iya. lebih muda dengan menikah dengan Laki-laki yang jauh lebih tua. Oke. Apakah itu dibilang numpang hidup? Ya mungkin juga numpang Karena hidup mungkin atau masih apa. rare, masih jarang. Iya, rare. Nah, tapi kalian bisa jadi Itu kan harus banyak bagus juga sih. sekarang ya public figure yang Temen- jadi. Temen dekat aku, sahabat aku kayak Jennifer Ipal, Iya. dia juga beda 17 Tapi tahun. berarti kalian coba dihitung 41 kurang 24. 18. Berarti ini dong ya. Iya. Ini ya. Oh, gini. Enggak ada lagi yang lebih. Enggak, aku sama Ipal, Ipal juga 17 tahun bedanya. Nah, berarti Setahun. memecahkan rekor dong berarti ya. Eh, 18 ya. Tapi Enggak, kalau gini. Gimana? aku sih mikir gini ya, aku nggak pernah mikir kalau misalkan bukan nggak pernah mikir saat ini aku lagi nggak fokus untuk yang namanya gue nanti akan nikah dulu. Serius, Untuk- ya. bukan serius, kayak waktu pas lagi ketemu sama dia ngobrol panjang kali lebar, pokoknya setelah aku berpisah ya bang, setelah aku cerai tuh aku bilang sama dia, kamu tuh ada kepikiran mau nikah dalam waktu cepat gak? Enggak lah, katanya gitu, Iya, enggak. iya, iya. Karena bukan pengen main-main ya mbak ya, Betul. enggak. Cuma maksud aku lagi pengen healing bahwa aku nggak mau yang namanya kawin cerai. Iya. Udah sekarang bukan dibilang fun juga, aku lebih mikir kayak Lebih kayak teman ngobrol sih. temen ngobrol, Companion. ya companion, and also kalau misalnya kayak kita bikin sesuatu yang positif, kayak Oh, misalkan aku oke. bilang dia tuh kan seneng nge-gym nih gitu ya kan, Oh. so,
aku tuh dulu suka nge-gym, sekarang lagi males banget. One day nanti kalau misalnya kata aku mau pindah rumah lagi kan, di rumahku di Bintaro kan. Kalau aku udah beli rumah lagi di Bintaro, nah kita tuh nge-gym dekat-dekat Bintaro, kita bikin vlog yang masuk pengetahuan tentang yang namanya kesehatan. Maksud aku itu pun dari awal kita ngobrol tuh tentang kayak tadi Mbak baca, ngomongin tentang yang namanya fitness, ngomongin tentang apa kesehatan, kehidupan. We're not talking about love doang sama seks, enggak ngomong gitu. Jangan kadang-kadang kalau mau ngomongin misalnya kayak gini, ya pastilah. Gitu, karena kebetulan aku tahu ya kalau di usia kita nih ya, buat ibu-ibu juga nih, 40 tahun ke atas tuh perempuan punya visi dan misi tersendiri dengan tentang kehidupan dia. Baik itu tentang companionnya, tentang bagaimana dia mencari uang, bagaimana dia akan menata dirinya, termasuk kesehatannya dia. Itu kan beda udah kan. We just need someone to share with. Betul. We just need someone to talk to kayak gitu. Dan karena kita kalau umur-umur segini, cinta kita tuh beda dimensinya, benar nggak sih? Dan kayaknya anak-anak umur segini juga beda dimensinya. Iya kan? Iya, kamu beda. Coba kadang-kadang bisa jadi nyatu dimensinya kalau memang karakternya tuh ada kecocokan. Iya, karena kan nggak masalah umur. Iya, perspektifnya sama. Jadi gimana Ricky? Jadi aku pengen tahu nih, flashback sedikit. Kenapa diantara kan pasti Ricky ini kan ketemu cewek-cewek banyak, mau itu yang seumuran, yang mungkin kayak Kalina. Kenapa mesti Kalina yang di Happy New Year gitu ya? Kenapa nggak aku misalkan? Ayo, what's ada something kan? Karena gini loh. First impression waktu ketemu di Antv mungkin apa gimana? First impression waktu ketemu di Antv, suatu itu tuh ya dia itu kalem, maksudnya kayak gak terlalu banyak ngomong kayak yang lain dan tapi berisi gitu. Dan berisi dalam arti kata tuh di sini tuh cara dia ngomong, cara dia pengetahuan semuanya itu tuh. Oh jadi kalian ngobrol dong lama berarti? Nggak ngobrol lama sih. Oh jadi tahunya gimana bisa? Ngobrol seperlunya, karena maksud aku gini, waktu pas ketemu sama dia tuh, aku kan punya suami, aku tuh kalau misalnya punya pasangan pasti aku menjaga banget menjaga banget kayak body language aku ke laki-laki. Aku pas ngeliat dia pun pertama kali cowok ganteng, udah buat aku gitu kan. Tapi bukan dalam arti yang masalah good looking gitu ya. Udah gitu dong. Dan sewaktu awal aku Happy New Year itu sebenarnya nggak ada niat apa-apa sih, nggak ada niat floating atau apapun itu, cuman sekedar ketemu ini ya. Kan udah. Dan itu pertama kali dia ngechat, bener pertama kali nggak ada, bener-bener nggak ada maksud apa-apa gitu. Nggak kepikir akan seperti ini dan deket. obrolannya kan juga santai banget, biasa aja kan. Apa segala macam sampai tanggal berapa tuh? 10 atau tanggal 10 aku cerai. Yang dia dari psikolog. Itulah obrolan kita makin dalam, tapi ngobrolin soal psikologi gitu. Tapi bukan dalam arti pasangan ya Mbak, bukan berarti dekat. Generalnya gitu. Kayak gitu sih. Ya makanya sekarang kan ini boleh dibilang kalian mau nggak mau kan juga adalah perasaan berbeda dari awal ketemu di Antv sampai saat ini kan. Dengan peristiwa yang dialami Kalina pasti kan mau nggak mau seorang Ricky apalagi laki ya, mau itu nggak masalah umur muda, adalah ingin memprotek kan. Pastilah. Jelas. Pastilah. How you protect her right now? WhatsApp, kamu kasih tahu kamu WhatsApp dia. Aku sempat WhatsApp. Oh ya? Coba kasih tahu. Oh iya? Karena ada yang ituin aku Mbak, ada yang error dan yang error terus dia tuh ngata-ngatain aku. Jadi gini loh, waktu itu kasih kan tahu dulu aja. Jadi waktu itu kan ada fake account. Belum pernah dikasih tahu ke siapapun WhatsApp ini ya? Oh iya? Kan kita selalu udah pernah ya? Oh iya. Tapi kan WhatsApp kamu yang belum, isinya belum semua. Oh udah ya? Nah, kasih tahu WhatsApp isinya. Jadi aku sempat WhatsApp karena tapi langsung di blok sih. Gak usah dibalas. Berani juga ya anak ini, beneran serius. Ya kalau kita nggak salah kenapa kita mesti. Iya tapi kan maksudnya itu kan kayak udah mau nggak mau mendeklar bahwa gue ini akan menjadi garda terdepannya si Kalina. Ya kan kalau sampai kayak gitu kan boleh dibilang begitulah. Itu udah kodrat laki-laki sih sebenarnya. Weh, keren. Gimana Kalina rasanya Kalina? Itu lebih daripada menyatakan cinta loh kalau kayak gitu. Ya nggak sih? Itu udah prinsip laki-laki sebenarnya kayak gitu. Guys, waktu itu aja tuh si Abi nggak pakai banyak ngomong, pingin si Atala ke Kapolresta Bogor. Ngapain siapa? Atala, tadi pagi. Oke. Itu aja gue udah ngerasa, gila ya nih orang menjadi garda terdepan tuh anakku gitu. Nah, apalagi Kalina gitu kan, nggak pakai nyuruh kan, maksudnya enggak, demi Allah tiba-tiba terus Ricky melakukan itu rasanya gimana tuh? Nah waktu pas lagi dia juga ada fake account yang neror aku, yang neror dia juga segala macam, dia juga langsung nelfon. Jadi gini, ini agak panjang sih. Awalnya gini loh, kita kan
waktu itu kalau nggak salah pernah posting foto, Iya. ya kan? Dan ada fake account yang nyerang tuh, ngata-ngatain dia, ngata-ngatain aku, pokoknya toxic banget. Iya. Terus aku langsung kontak mantannya itu dari DM Instagram kan, baik-baik aja, bang. Oh iya, kenapa? Ini fake account ini namanya siapa yang begini. Awalnya nanya baik-baik. Terus dia bilang maksudnya, nah inilah dia nih dipelintir sama dia. Aku bilang gini, kan fake account itu awalnya kan komen di postingan Instagram aku kan. Terus berlanjut di DM kita kan, aku sama fake account itu ngobrol toksik. Aku bilang di situ awalnya komen di postingan saya, habis itu berlanjut di DM. Nah dari situ dipotong sama di crop sampai bawah-bawah. Awalnya bilang gitu. Sampai bawah itu langsung di screenshot ditaruh di story dia. Dia ngegiring opini masyarakat bahwa kita itu kenal pertama kali dari komentar di postingan, dan itu postingan di 21 Desember sebelum dia bercerai. Padahal itu kan nggak benar. Aku kan hanya fake account, bukan hanya dia. Terus sama kalian maksud bro, cuma teman biasa. Tapi andai kan benar juga ya nggak apa-apa juga, harusnya kan kalian sama gue udah pisah juga. Nah dia bilang gitu. Ini nggak ditampilin. Ini nggak ditampilin sama dia gitu. Cuma kan maksud aku gini, kok tiba-tiba yang keluar di sosmed, di TV, di mana-mana kok kesannya kayaknya aku berselingkuh sama dia. Iya, paham. Setelah keluar itu barulah kamu WhatsApp ngomong apa coba deh. Nah terus udah kayak gitu tuh lama-lama rame satu circle dia, kelompok dia terus kayak apa namanya mulai toksik lah. Akhirnya aku WhatsApp dia. Intinya Fit. udah manggil Fit dari mana? Jadi aku WhatsApp dia kayak gini nih. Gue mau tanya sama lo, itu kenapa DM gue nanyain soal fake account itu lo screenshot dan lo suruh adek lo buat posting ya? Itu buat tanya tentang fake account itu loh, bukan Alina. Sedangkan di postingan adek lo mengesankan untuk publik beropini gue ini hapus komen Kalina. Dan ketemu langsung dan bertemu pertama kali dengan Kalina di postingan itu. Sedangkan yang gue masuk itu komen buat fake account, dan juga lu screenshot WA itu Ribet banget gitu Jay. dan juga lu screenshot WA lu sama mamanya. Ini juga ada lagi nih mamanya dia juga. Dan juga lu screenshot WA lu sama mamanya Kalina yang WA itu sebenarnya ada sebelum kalian bercerai. Iya. Tapi di screenshot itu WA lu kirim ke adek lu seakan-akan yang dimaksud isi WA dari mamanya Kalina itu gue. Kok kayak gitu kan? Kalau lo ada masalah sama Kalina dan gue, lebih baik kita ketemu dan selesaiin, atau lo ketemu sama gue berdua, kita ngobrol lebih baik lah ya. Jangan drama-drama atau posting-posting di Instagram. Kalau lo laki-laki, kita ketemu tanpa ada gimmick-gimmick atau drama. Satu lagi, kita sama-sama tahu di sini kalau lo dan adik lo sedang menjahit semua cerita yang akan memojokkan gue ataupun Kalina. Dan ingat, gue nggak akan diam kalau misalkan drama-drama atau fitnah-fitnah terus berlanjut, apalagi khususnya lo yang udah memfitnah Kalina. Gue di sini tidak mengancam, tapi gue hanya mengingatkan sebagai laki-laki untuk tidak bersikap sebagai pengecut. Waduh, Gitu sih. Dan langsung di blok di WhatsApp dan di Instagram. Instagramnya WhatsAppnya langsung di blok. Berat nih. Tapi nggak apa-apa guys. Nanti insya Allah ya Kalina nggak apa-apa kan kalau suatu saat nanti aku juga minta Vicky jadi bintang Nggak tamu apa-apa, supaya kita nggak apa-apa. berimbang. Balance lah. Karena kan Nggak apa-apa. sekali lagi ya guys, apapun itu. Tapi maaf ya. sedikit aku potong. Di saat dia memberikan ini, minta buktinya juga. Kan kalau kita berdua kan kita kasih bukti nih Mbak. Ya. Sebenarnya bukti udah ada yang di print tapi lupa ketinggalan di mobil. Minta sekalian buktinya semuanya Ya. juga. Gitu. Dan balas bikin dulu dan Ya. aku mulai. Tapi ini sebetulnya aku nih bukan pengadilan juga loh. Jadi Iya. pokoknya semua kembali kepada Iya, semua yang nonton, viewers ya. Ini kan Terserah sebenarnya kita penilaian. ambil adalah pembelajarannya. Iya, Kita benar. tidak menuduh siapa yang salah, siapa yang benar, karena sekali lagi that's life ya. Iya. Ya kan, life itu Oke. selalu ada dua sisi. Now they're Iya talking kan? about masa Ida. Betul. Sekarang Masa mereka- Ida nih, Nah, sekarang ada sekarang lagi. Kayak gini Oke. nih. Awalnya mereka ini rekamannya di sini kan selingkuhan. Oh bukan, saya Kita- melihat sendiri dengan Melihat mata kepala sendiri. saya. Mereka di Pas sini. kita keluar semua bukti, jebret. Akhirnya mereka ganti lagi, jadi sekarang dipermasalahin masa Ida. Aku tidak menikah secara negara. Oke, maaf banget, bukan lagi aku yang namanya. Ada juga bilang, kamu menistakan agama, kamu di sini jangan gini. Oh kemarin itu Dengan acara negara, kita agama aja. Siri aja Siri kemarin. aja. Oke. Nah, karena papaku waktu itu nggak mau tanda tanganin untuk jadi wali. Oke, akhirnya ya udah acara siri. Terus pas tiba masa Ida itu sepengetahuan aku, maaf kalau mungkin pengetahuan aku tentang agama agak cetek ya Mbak ya. Tapi yang aku tahu itu tidak boleh menikah. Oke. Ya kan? Nah masalah aku mau dekat misalkan sama Ricky Iya. atau aku mau selingkuh sama Abi, amit-amit tuh bilangnya. Aduh jangan dong Kalina. Iya. Atau dia kan selingkuh ya kan, misalkan Oke. gitu. Nah kayak begitu, amit-amit tujuh bulan jelek.
toh aku melakukan itu setelah bercerai. Itu ada dosa antara aku dan Tuhan, dan aku yang menanggung, ya kan? Bukan aku lagi bilang, oh lu jadi kayak gitu gini. Dia sudah tidak ada sangkut pautnya dengan suami aku saat itu, ya kan? Itu antara aku, diri aku dan Tuhan. Nah, pertanyaan aku, bicara Mas Aida, dia juga sama mantan istrinya pergi bareng-bareng kok. Bahkan sebelum bercerai juga dia pergi bareng-bareng gitu. Nah, kemarin pun waktu lagi ada acara tinju, itu mereka sama-sama, ini buktinya nih, ini mantan istrinya. Jadi maksud aku, apapun alasannya, nggak dulu, loh kan itu cuma ikut aja, loh kita kan cuma foto aja. Ada juga bukti katanya hotel, aku ngajak dia ke hotel. Ini biar nanti dia nggak ngomong lagi ke depannya, karena Mbak nggak tahu kan. Iya, aku ngajak dia ke hotel. Saat itu, sekarang aku lagi tinggal di Bogor, Mbak. Jadi aku lebih baik aku buka kamar di bukan kamar sih, apartemen, 2 kamar yang sebenarnya itunya seperti hotel. Tapi itu sudah 2 kamar, bukan 1 kamar. Aku bolak-balik Bogor, Jakarta setiap hari kan agak capek. Sopir aku, walaupun ada sopir, tapi juga kan kasihan kan. Pekerjaan aku pagi, malam juga ada, atau bahkan siang juga ada. Jadi aku buka kamar itu biar nggak modal mandir, dan aku nggak sendiri, nggak berdua aja sama dia. Di Bogor ada apa? Project atau? Enggak, aku sementara tinggal di sana sama saudaraku, sahabat aku udah seperti saudaraku juga. Itu karena waktu pas aku disuruh keluar dari rumah itu juga kan aku. Jadi waktu itu loh, dulu kalau nggak salah, sorry ya, Kalina kan emang udah punya rumah sendiri kan? Iya, ada rumah sendiri. Terus waktu itu karena menikah sama Vicky. Jadi waktu itu kan sempat pengen for good di Jerman, remember? Oh, ya kan, oke. Jadi aku jual semuanya. Oh, jadi benar-benar ini dedikasi untuk menikah, jadi udah nggak ada aset karena berpikir ini sekarang akan. akhirnya aku mau beli lagi kan. Oh, aku mau beli lagi. tadi berpikirnya akan panjang ya, nggak usah beli aset lagi. Tapi sekarang jadi kejadian aku taruh begini. di deposit aja lah, kasar kayak gitu. Oke, iya. Nah, udah kan akhirnya kita tuh jalan, aku memang nyuruh dia, sayang kamu bawa aja baju kamu nginep sini gini. Bukan berdua yang oke, aku sekali lagi minta maaf, mungkin salah, tapi garis bawahi aku tidak berdua. Dan waktu itu juga kita bikin yang namanya podcast. Ada teman aku yang datang ke sana untuk bikin kayak apa namanya, kayak gini lah, kayak begini. Terus tengah malam, pembicaraan tengah malam, ada kita bikin jam 2, jam setengah 3 pagi gitu. Terus dan dia pun kerja, dia juga syuting juga ya, kamu ya waktu mondar mandir juga. Aku pun pagi juga ada syuting, mondar mandir siang juga ada syuting lagi. Jadi memang di situ itu kata dia gini, podcast apa dalam kamar? Karena bukan berdua gini. Di saat manusia memiliki paradigma yang sudah negatif, kedepannya itu akan selalu negatif. Udahlah, kita nggak usah yang lagi namanya menunjuk orang. Di saat kamu menunjuk begini, tapi tangan kedua jari kamu tuh menunjuk diri kamu sendiri. Kenapa nggak introspeksi diri? Aku di sini introspeksi diri. Aku banyak salah, aku pendosa. Tapi di saat aku ingin menjadi baik dengan cara aku, tanpa melibatkan kamu, kalian semua di luar, kenapa kalian harus urusin hidup aku sih gitu? Aku nggak ada yang namanya ngerepotin kalian. Kalaupun aku misalkan pacaran sama Ricky, aku mau pacaran sama siapapun, aku nggak ngurusin, nggak bikin ribet urusan orang. Jadi sekarang pacaran nggak nih? Pacaran nggak sih? Enak ya, sitting di sini, kalau misalkan itu bisa ngerapin rambut. Jawab pertanyaan. Udah deh, nggak usah ngeles ya kayak Bajai. Udah jawab, apakah Kalina ini sekarang officially, jangan ngomong teman dekat lah, pacaran apa enggak? Itu loh yang ditunggu-tunggu netizen sama aku. Jawab deh tuh. Jawab nggak ya? Jawab dong. Soalnya kalau nggak dijawab Ricky, nanti di luar sana Ricky kan sekarang udah eksis nih. Nanti banyak yang nge-DM cewek-cewek seumuran Ricky. Nah, Ricky, iya. Nah, gimana? Harus dijawab. Jangan dipototin gitu, Ya, lihat gua aja. Nah, jangan dipototin, gimana Ricky? Ya kita deket. Iya, Ya, deket. ya deket Nah, ini dia. Kok hitam sih? Hitam semua sih. Halo, Ricky. Jadi guys, ini saya punya host tambahan ya. Sini Bi. Abi, Mana? Abi juga. Sepatu dia kagak ada. Nah, Abi juga. ya, jadi ini running terus aja. Kalau sekarang nggak ada ini ya. Oh, nggak ada Ya ya? sepaket kita. Nah, jadi gitu. Aduh. Jangan tahu dong. Jadi guys, sebelum aku tanyakan ini Instagram tentang mereka, Kalina dan Ricky, aku pengen tanya deh sama Ricky. Tadi kan udah bilang temen deket, otomatis keluarga pasti tahu dong. Nah,
Gimana Nah, responnya untuk ini sih keluarga sih di sini sih belum terlalu banyak komen sih, karena kebetulan juga aku belum banyak ngobrol secara intens di Zoom keluarga ada. Apa yang WhatsApp aja? Tapi masa banyak. Oh iya. Dan belum sempat aku balesin. Terus Oke. balik lagi ke statement yang pertama tadi ya, posisi aku jadi garda terdepan untuk Iya. masalah dia itu. Aku mesti take a side di sini karena aku mikir sebagai laki-laki tuh kalau kita membiarin perempuan terus Sendiri. merasa di pojokan kayak gitu, justru kita kejam ya. Ternyata mereka ini 18 tahun bedanya. Jadi kita nggak ada papanya. Oh iya, By the way nggak ada papanya. Tapi nanti mau tanya kami boleh ya? Nggak boleh, Ran. Podcast lu aja. Podcast lu gue yang nanya. Itu cuma angka kan? Tapi Nggak lanjut ada dulu. masalah ya kan? Lanjut dulu, tadi aku dengar dari Ricky, jadi apapun dia jadi garda terdepannya Kalina. Jadi dia nggak bisa membiarkan Masa? Kalina ini. Lo tadi begitu kan? Dia kenapa langsung aku yang naik bisa? Dari semua season yang udah kita lewatin. Weh, dia pintar ngerayu juga, Bi. Dia Ayo. kayaknya sama Abi. Ini kok bisa itu bener. Iya makanya kalau. Iya. Nah jadi terusin tadi seru. Jadi Ya, intinya untuk nggak keluarga- akan membiarkan Kalina dalam situasi yang nggak enak ini sendiri. Yes. Itu your commitment, Iya. beneran sih. Karena, Terus. karena kalau aku misalkan kayak, aduh, gue malas aja ikut dalam Iya. ikut campur kayak begini, itu namanya kejam dong. Kita ngebiarin perempuan untuk ngelewatin masa-masa sulit sendirian. Aha. Dan kalau teman dekat nggak gitu-gitu amat kali. Iya lah. Kalau teman dekat mah ya udah deh gitu. karena kodrat laki-laki itu ditakdirkan untuk ngejaga perempuan kan. Weh, gila. Bi kalah, Bi udah lewat, Bi. Ada yang lebih dahsyat, Bi. Saya kan udah ini agak sedikit. Oh gitu. Iya. Jadi ini komitmen saat ini sampai ke depan. Ya. Kan kalau laki-laki dia pegang tuh janjinya loh, Janjinya, komitmen ya. yes. Jangan nanti sebulan, 2 bulan begini, nanti 3 Aku bulan. udah banyak makan janji loh. Kasihan loh, ini sahabat gue loh. Ya, Jangan selama macam-macam ini- loh, lo kok. Ya Gimana? selama ini aku cukup kasih bukti aja sih, nggak mau Oh, sih. Ih. Kami tidak memberi janji tapi beri bukti. Yoi. Kayak kampanye ya guys. Oke, sekarang udah waktunya karena udah hampir 40 menit loh, bayangin. Tapi luar biasa, luar biasa. Karena aku tahu banget Kalina ini juga bisa melewati semua ini karena memang Tuhan menguji ya kesabaran, ketegaran seorang Kalina untuk mendapatkan cinta sejatinya. Karena seyogianya, ini aku wakilin ya, perempuan kayak kita nih, orang yang benar-benar total dalam mencintai seseorang sebenarnya nggak mau gagal. Tapi kalaupun gagal berkali-kali, itu memang sudah takdirnya ya. Dan Jadi juga- masih mau menikah? Dan juga Jawab dulu langsung cepat aja, masih mau menikah? untuk saat ini aku nggak mau bilang. Ya nanti in the future Yes. with Ada. Of course lah. yang di sebelahnya ini. Ada. Betul kata. Sekuat-kuatnya wanita itu wanita tetap putusannya. Oh, seperti Mena. Oke guys, ini langsung aja kita mau nanya sama pasangan yang luar biasa ini. Kita dari yang terakhir luar biasa loh, karena beda 18 tahun itu. Itu Oh my God. benar-benar Oh my ada God. sedikit Oh my takdir juga di situ, bener nggak sih? Ya, aku percaya itu sih. Bener nggak sih? Karena pertama mereka ketemu di acara, dengerin dulu di acara yang membuat mereka tuh seperti kayak gini Iya, situasinya. ini reality yang jadi beneran loh. Iya. Iya. Jadi tadinya dia hadir di Emang kita saat. nggak ketemu di acara seperti ini. Oh iya benar. Oke langsung aja. Kebanyakan orang-orang tuh selalu mikirnya kayak gini, pokoknya pacaran kalian tuh kayak negatif aja. Iya. Kalian, Jadi- aku. Jadi pengennya gini, kalau perempuan 20 tahun, laki-lakinya 30 tahun, Oh, kayak 25. begitu. Padahal hidup itu kan nggak bisa Dan matematika nggak begini jaminan, ya. lagi itu di atas bisa pernikahan langgeng, nggak Nah, jaminan. tuh Awas ya. Loh, kamu ya, Ah. sahabatnya. Kita ini preman ya. Aku tahu loh, dia menunggu untuk bisa Iya. Aduh, itu Iya, itu susah. Jadi kemarin tuh udah mau datang, cuma kudanya masih mau. Udah masih parkir. Oke guys, langsung aja dari Aling_Aza. Tolong tanyakan kepada Kalina, kenapa sebelum nikahi Vicky sering nangis mohon-mohon sama Vicky, pingin mati di pangkuan Vicky. Lo bukan Katanya ngomong. bisa terima dia apa adanya, apapun risikonya. Kok mudah banget ingkarnya sih? Gini. Tunggu, karena memang prosesnya berat, punya niat baik, nggak mudah memang ujiannya. Nah, Silakan. Aku bukan ngomong saat itu gini. Mhm. Siapapun suami aku, pasti Iya. aku berpikir gini. Kita tuh pengennya kan di saat siapapun duluan yang Mhm. nutup mata. Iya. Saat itu aku bilang, kalaupun harus aku yang duluan, aku pinginnya
tutup mata di pangkuan suami aku. Suami aku ya Vicky, iya kan? Jadi biar dia yang ngurus jenazah aku, biar dia yang ngurus yang namanya. Itu pernah diucapkan? Pernah aku ucapkan memang. Karena memang niat aku itu pengen jadi yang terakhir. Itu pengen jadi yang terakhir gitu loh, Mbak. Kamu tahu kan, aku bersahabat sama Alvin Adam. Ini kalau aku mau cerita tentang Alvin Adam, dia tuh bener-bener yang walaupun kita sekarang keep kontak tuh kita jarang kontak gitu, tapi aku pernah ngomong sama dia, Uncle Pin, kita manggilnya Uncle Pin kan. Kamu satu-satunya sahabat aku yang mengerti aku, yang tahu banget semua tentang aku. Walaupun kita bukan sedarah, tapi aku minta sama kamu sebagai sahabat aku, sebagai kakakku, jika suatu saat aku yang pergi duluan, urusin jenazah aku, siapkan kafan yang terbaik untuk Ya aku. Allah. Siapkan yang layak yang terbaik untuk aku. Dan aku bilang, karena menurut aku nggak punya siapa-siapa. Ini kayak nanti, maaf banget, jangan bilang aku menjual air mata, karena di sana selalu bilang aku menjual air mata. Tapi ada hal-hal tertentu yang menurut aku untuk sahabat, untuk anak, untuk pasangan, orang yang aku sayangin. Buat aku tuh bukan menjual air mata, tapi karena memang ketulusan dari hati aku. Nah, di saat aku menikah dengan beliau, yang aku pikir saat itu adalah he's the one and he's the last, gitu. Wajar dong, aku akhirnya happy kalau misalkan ada yang akan ngurusin aku suatu saat nanti aku pergi duluan, bukan dari sahabat aku, tapi dari orang yang saat itu aku sayangin, orang yang saat itu aku rasa adalah imam untuk aku, gitu. Orang yang aku pikir bahwa yang bisa buat aku bukan hanya di dunia, tapi di jannah juga itu baik gitu. Well, ternyata semuanya itu adalah ya udah takdir ya. Balik lagi kita yang punya Keinginan. Allah Iya. Kita dibaju sementara. Iya, nanti ya Pak Ustadz ya. Ada sesinya Pak Ustadz. Nah sekarang nih, boleh ya sekarang Abi, tolong tanya ini dari ini nih. Aduh, aku lihat kalian berdua. Dari Kimo Momi mau bertanya, apakah Mbak Kalina sudah konsultasi dengan psikolog? Takutnya ada trauma dari masa kecil, mintalah bantuan untuk mengurai limbat inner child. Kalau tidak segera healing, takutnya semakin parah. Terima kasih. Tadi kan aku udah bilang kan, waktu saat lagi kita dulu ngobrol gitu aku sama Ricky, aku bilang aku mau ke psikolog. Tadi udah diobrolin. Memang aku udah ketemu sama psikolog. Kita waktu itu biasanya tiap hari Jumat. Tapi udah udah Jumat ini kemarin aku tuh nggak sempat kontak sama beliau karena mungkin. Jadi ini masih keep treatment masih ya. Treatment, dan aku juga bilang ini. Aku bukannya psikolog, tapi aku tahu siapa diri aku, dan aku tidak mau menunjuk beliau dan siapapun yang di luar sana dengan keadaan aku seperti sekarang itu adalah mereka penyebab aku menjadi seperti ini. Mungkin dengan my past, childhood and everything. Emang kenapa sih masa kecil Kalina? Kan kamu kan tunggal kan? Banyak lah masalah yang sampai. Yang singkat nih yang orang paling. tua aku, my mom and my dad got divorced when I was in 4 or 5 years old. Terus dari itu aku harus yang mondar mandir segala macam, dan aku harus yang ibu tiri begini, ini begini, seperti ini, makanya mama aku begini, sampai makanya akhirnya terjadilah yang WhatsApp-nya dari mantan suami aku yang mengatakan mama juga bilang katanya aku suka membiayai berondong-berondong. Itu tidak benar. Masya Allah. Sampai akhirnya WhatsApp itu di screenshot dan baru diposting sekarang, padahal itu WhatsApp saat aku sebelum cerai, dan juga mantan suami aku juga ngasih tahu aku, dan dia pun sudah tahu masalah itu, tapi akhirnya diposting seakan-akan berondong itu adalah Ricky. Padahal di sini aku nggak tahu apa-apa loh. Padahal dia nggak tahu apa-apa di sini. Ya gitu. ampun. Jadi Saya itu WhatsApp udah lama banget. Udah lama, jadi sebelum aku percaya. Nah, makanya aku bilang mungkin aku punya masa lalu yang nggak baik. Yang tanpa aku sadari bisa juga waktu saat aku masih dalam rahim ibu aku sendiri pun itu sudah ada traumatik sendiri. Betul. Padahal belum lahir. Belum lahir. Karena itu pasti ada. Nah, makanya aku butuh psikolog di sini untuk ngasih tahu sebenarnya nih apa sih masalah terbesar dalam hidup aku, apa sih trauma yang terbesar dalam hidup aku, mungkin dari kecil, dari dalam kandungan, dari mantan suami, dari apa segala macam, atau yang terakhir kemarin, atau dari siapapun itu yang di luar dari hidup aku. Jadi aku tidak mau menyalahkan mereka, cuma mungkin saat ini permasalahan itu adanya yang terberatnya ya dari pihak itu. Nah Ricky, Ricky kan masih itu young ya, 24 years old, itu masih bener-bener banyak banget yang harus dipelajari tentang dunia yang besar ini. Nah, tahu dong
Kalina dengan segala backgroundnya gitu. Iya. Ini kita ngomong andai, seandainya tiba-tiba kalian tuh memang disatukan sama Allah, someday kita nggak tahu kapan, siap menerima dengan segala konsekuensinya. Untuk itu sih yang kulihat sih dari semua background dia, semua yang dilaluin, bahkan kita juga sempat ngejalanin masalah ini bareng-bareng gitu Iya. kan. Itu pengalaman hidup sih. Jadi buat Ricky malahan itu Jadi pengalaman value-nya karena, dia. karena semua yang kita alamin itu dari rahim ibu kan udah ditakdirkan. Jadi aku percaya soal takdir. Jadi bukan blaming on her, No. tapi justru pengen protect Yes. her. Ya lebih kayak gitu sih. Dan Wow. menerima sih. Kayak gitu. Jadi tulus banget dong ya. As a Karena- teman dekat karena- ya, as a teman dekat udah tulus ya. Karena Ya gimana kan? dari waktu masih kita kayak ngobrol biasa aja itu kan yang kita obrolin semua kan positive vibe ya kan. Nggak pernah ada kayak flirting apapun itu dan sefrekuensinya nyambung jadi kayak sahabat gitu. Tuh guys, jadi kalau cowok-cowok umur segini ternyata bukan hanya packaging, bukan hanya status, bukan hanya yang terlihat ya, tapi inner beauty itu penting banget ya ternyata. Of course. Gimana Abi inner beauty saya? Kamu sih outside inside, Untuk begini doang. kamu inside outside. Enggak, benar-benar serius. Iya. Aku amazing banget karena ini seumuran Vera, lebih muda daripada Vera, tapi salah ya? lebih tua daripada Tara 1 tahun. Cuma Iya. komitmen dan karakternya tuh kuat banget dan itu Iya. biasanya bikin cewek kelepek-kelepek loh. Bener loh. Kalina mimpi apa lu kemarin? Nggak mimpi apa, tiba-tiba Enggak, tapi happy dong. ada di satu sisi gini. You happy right? Ada di satu sisi pasti ada bahagia, nggak mungkin enggak. Tapi di sisi lain aku juga berpikir bahwa gini, dengan semua problem yang aku alami, dengan semua kayak apa sih nama masa lalu aku. Jadi aku bilang sama dia, apapun yang kamu bilang aku belum tentu bisa percaya. Just Masa? prove it. Ya kan dia udah prove it. Buktinya dampingin kemarin I press know, con. tapi maksud aku Itu nih, mental loh, say. Ya, mungkin Gimana? butuh waktu. Oh, tetap butuh waktu. Dan aku bilang malah sama Berapa dia, lama? I don't know mbak, aku nggak tahu gitu. Dan aku bilang sama dia, ini kadang-kadang aku suka gini, tiba-tiba lagi yang dalam keadaan yang gak tahu kenapa tiba-tiba aku gini marah gitu kan. Oh, Nggak iya? jelas. Dan dia cuma yang diem. Serius, Kalina pernah di titik itu, segitu nice-nya dia gitu. Ribut, jadi aku bukan ribut-ribut. Tapi ribut tuh sebenarnya bukan dari masalah kita berdua ya, Iya. cuma dari yang masalah Iya. keluarga. Aku bilang gini, kayaknya aku sampai bilang kamu jangan kasarnya jangan udah deh biar aku yang ngelaluin ini semua dan kayak aku jahat banget. Begitupun dia punya pemikiran yang sama. Dia pernah juga waktu itu kayak pergi gitu kan. Terus dari itu aku yang bilang mau pergi gitu. Iya. Sampai Karena itu tadi aku waktu itu sempat jauhin dia. Karena tuh aku mikir itu stereotip orang Indo kan. Iya, maksudnya iya. kalau misalkan laki-laki lebih muda ke Iya. wanita yang lebih atas kan finansial apa segala Iya. macam kayak gitu. Aku sempat Udah enggak, realistik. ya nggak tahan sama omongan tadinya orang kan. sempet. Iya, karena kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi Orang kenyataannya nggak tahu apa yang malahan, kita obrolin. malahan kenyataan Ricky malahan pengennya kalau bisa support semuanya ya, dia semua sampai hal bilang gini, ya. sama, Gitu apa ya. kamu bilang kata kalau bisa mah aku jangan kerja di dunia entertain. Oh iya? Kalau bisa dia dan aku kita punya dunia sendiri di Iya, itulah. iya. Jadi nggak ada privacy yang terganggu. Iya. Oh so sweet. Jadi kalian mau hidup di mana? Di Alaska? Kirain. Kan kalau Oh, bisa. jauh banget ya. Aku pernah sampai yang waktu itu. Nggak, tapi gini. Tunggu. Overall. Oke. Sekarang seberapa persen ingin terus di sampingnya Kalina? Seberapa persen? Dengan yang kalian lalui selama seminggu ini kan paling the hardest time kan seminggu ini. Menghadapi orang, cemooh, netizen, tuduhan. Seberapa persen masih pengen mendampingi terus? Apapun yang terjadi, seberapa persen? Ya di atas 70-80 sih soalnya Sekarang. ini kan semua udah telanjur ya nanggung dan konyol nggak sih kalau Iya. kita udah ngelewatin semua masa sulit kayak gini terus tahu kita kayak musuhan pergi gitu. Berarti kayak pasti saling jadian jauh. dong? Berarti Kenapa? pasti jadian dong? Kayak jadi. 20%-nya kemana tuh? Iya, makanya 20%-nya. Kan aku bilang di atas 70-80. Oh So- gitu, oke. Kalina, dia udah bisa bilang loh. Dan untuk dan sini aku tambahin, aku memandang dia itu bukan sebagai Kalina tapi sebagai Rani. Karena itu nama apa waktu itu aku mau panggil Rani. Wow. Jadi kalau sebagai Rani, Kamu benar. jadi kalau sebagai Rani itu original ya, masih original. Original aku nggak Wow. mandang background kita masing-masing apa. Wow. Apapun Aku itu. merinding loh. Cuma Bi. ngelihat hati kan. Iya. Personal sih. Apa yang membuat kayaknya bisa seorang Ricky ngomong kayak begini firmnya Ya, dari- tentang hati seorang Rani gitu apa? Ya dari semua yang kita lewatin sih. Dari cara dia menghadapi orang, dari cara dia ambil sikap kayak gitu sih. Perlakuan terhadap Ricky apa yang
apa mungkin Rani ini taking Dewasa. care? Dewasa sih. Kita makanya tadi yang aku bilang balik lagi kita tuh selalu ngobrol semuanya secara positif, frekuensi, nyambung kayak gitu sih. Jadi dari ngobrol aja Kasih masukan, sharing sana sini. Masa support each other sih. Nah, maksudnya jadi obrolan itu romantisme itu sudah kuat banget ya? Malah kita, Iya. aku tuh malah Bener nggak sih? geli sih kalau misalkan sampai dia bilang, gini ngomong gini, aduh jangan iya? ngomong kayak gitu-gitu gitu. Aku lagi kayak gini, balik lagi orang tuh selalu bilang menilai aku tuh kalinya tuh is bucin. Oke. Kalian kalau udah sama satu pasangan tuh bucin. Well, sebenarnya sih bukan bucin ya. Kayak aku melihat kalian berdua. Kalau misalkan anak milenial sekarang bilang, lu pada tuh bucin, Lebay, udah tua-tua, udah lebay. Tapi cinta itu tidak mengenal Iya usia. benar. Itu gift ya, it's a gift. Gift. Benar. Gitu. Dan aku melihat kan, aduh, you're so sweet guys. Dan aku ngeliatnya bukannya dalam arti yang, lu lebay banget sih pada udah pada. Enggak gitu malah. Iya, aku gini, iya. You deserve, man. Iya, iya. You guys deserve. You too. Gitu. Dan tapi dan again orang akan bilang jujur ini pasti akan banyak banget komen yang bilang Iya. karena sekarang lagi kebucinan aja sama berondong. No, I'm not. Aku bukan gini. Aku butuh someone to share with tadi yang aku bilang. Iya, Seperti kalian juga kan. Toh positif. Oh positif juga. Kalau masalah yang nanti ke belakangnya, oh ada masalah-masalah apa segala macam. Ya kali orang misalkan gitu, tegang mulu boy, nggak mungkin gitu kan. Dan aku juga pernah bilang ke dia, dia juga pernah bilang ke aku, kalau seandainya nanti 5 tahun atau 7 Iya. tahun lagi Nggak ada jodoh. kita masing-masing lah, maksudnya kayak Aha. jadi selek apa Iya. zaman berjauhan, jangan pernah jadi musuh dan ingat kalau misalkan nanti mungkin kalau nanti udah tua atau gimana di biografi kita tuh pernah ada sosok hadir kayak aku bisa laki-laki berusia 24 tahun yang deket sama dia sebagai dengan apa secara personal dan aku punya gitu. Iya. Ada perempuan yang berusia Iya. 21 yang dekat sama aku secara personal dengan berbagai macam cerita di balik itu. Oh, Kayak gitu it's sih. so sweet banget loh, ya Allah. Jadi memang iya ya, kalau aku nggak ngobrol nih sama pasangan ini, aku juga nggak bisa merasakan. Tapi apa yang disampaikan tadi sama Ricky tuh ngena banget loh di hati aku. Karena nggak semua orang mau loh berbicara sedalam itu. Kalau memang itu bukan dari hati yang paling dalam, bener loh. Nah sekarang jawab dulu, ini udah 80%. Masa masih mau meragukan sih Kalina? Aku sih jalanin apapun itu ya, maksudnya kalau misalnya kayak Tuhan memang bilang udah kamu sama Ricky untuk saat ini jalanin, intinya aku ikutin aja sekarang gitu Mbak. Kalau dulu kan lebih ke yang namanya aku bukan nggak bisa hidup ya, kesannya kayak I can't live without you, padahal sebenarnya bisa aja, nafas mah nafas aja gitu kan ya. Tapi kalau sekarang lebih kayak udah jalanin, kalau misalkan kasarnya nih ya, Iya. lu baik gua akan baik, Iya. lu kasih gua 2 gua akan kasih lu 1, lu kasih gua 5 gua akan kasih lu 4. Oh, Tapi jadi lu ada- kasih 10 gua akan kasih lu 100 kasarnya gitu. Oke. Jadi Tetap realistis. tetap realistis dan pakai logika juga saat ini, pakai hati ya. Iya. Karena nggak mungkin juga ngejalanin Betul. sesuatu tuh tanpa pakai hati. Dan aku ngomong apa adanya banget sama dia sih. Bener-bener Jadi kayak yang the worst become worse the udah worst- diomongin ya? Udah, ya kan? Aku udah bilang kayak dia udah tahu banget kalau aku kadang-kadang kayak moodnya aku tuh lagi bener-bener Iya. berantakan, yang tiba-tiba yang aku nggak, udah gue mau pergi dari rumah. Oke. Jadi udah ada di situ yang dia malah kayak gini, diem kadang-kadang sekarang udah jangan kayak gitu terus. Abi gimana Abi yang suka marah-marah sekarang ya? Inget ya, pernikahan di saat mau nikah, 1 bulan mau nikah itu Ada pasti aja cobaan. ada aja. Itu. Ada. Udah jangan curhat, nanti jadi curhat ya. Oke, Itu angin di luar kenceng. sekarang bacain nih dari sini. Angin di luar tuh kenceng. Udah, kita mau bacain Sekencang, nggak? sekencang Nih, apapun yang akan nanti menerpa kalian. Gitu. Oke Bi. Oke, dari Niche_AM318. Iya. Kenapa ibunya lagi sakit kanker malah ditinggal sama si Mbak Kalina? Contoh kurang baik tidak menghargai ibu kandung loh Kak Kalina. Coba cek background mereka Vena Melinda Real. Oke. Satu Indo menghujat gara-gara Mbak Kalina telantari ibu kandungnya yang lagi sakit kanker. Nah, gimana nih Kalina? Oke. First of all, aku untuk pembelaan diri aku tidak menelantarkan. Sedikit banyak juga aku udah banyak juga cerita ke Vicky. Nama sama sih jadi Vicky. Aduh guys, kok kayak gue salah Ferry Salim ya? Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut. Ke Ricky, aku juga sedikit banyak udah cerita juga ke Ricky. Ih, sabar ya. Mungkin Ricky juga gitu. Aku juga banyak juga cerita ke Ricky tentang keadaan aku dan mama gitu. Jadi balik lagi, aku tidak perlu menceritakan. Kemarin aku sempat
cerita karena aku lagi karena shock banget karena waktu itu ya. Dan kalau sekarang aku lebih banyak untuk cerita ke orang terdekat aku aja sebenarnya apa yang terjadi dalam aku dan mama aku. Kayak tadi juga kan aku bilang traumatik aku terhadap mama seperti apa, kayak gimana. Jelek bagus dia ibu aku. Beliau yang melahirkan aku. Kalau tidak adanya beliau, aku nggak ada sekarang. Jadi aku minta maaf kalau misalkan aku punya salah di sini. Aku minta maaf sebagai anak aku kurang dalam memberi, sebagai anak aku kurang dalam memperhatikan. Tapi bukan berarti aku tidak pernah melakukan hal baik untuk ibu aku. Dan bukti tidak perlu aku keluarkan lagi di sini karena buat aku untuk kasih sayang seorang anak terhadap ibu itu tidak perlu yang namanya kita gembar-gemborin atau hanya memberi sekedar 2,5 juta aja perlu di-share dan dikasih ke orang-orang karena buat aku sekarang ini mama sakit aku berusaha untuk menyembuhkan mama jatuh aku berusaha untuk bangkitkan mama gitu. Dan aku berharap juga mama juga melakukan hal sama untuk aku. Tidak ada yang namanya bekas ibu, tidak ada yang namanya bekas anak. Tapi kalau misalkan mama banyak bicara di media yang menjatuhkan aku, mungkin adalah itu curhatan dari seorang ibu terhadap aku yang sini manusia banyak kekurangan sebagai anak. Jadi aku minta maaf, insya Allah ke depannya aku bisa menjadi lebih baik, tapi beri aku waktu untuk bisa memaafkan semuanya. Berarti Kalina akan menemui mama dalam waktu dekat atau bagaimana? Apa you need more time gitu? I need more time. Gitu. Itu aja, tapi ya buat kalian yang mengatakan bahwa aku tuh pergi jalan-jalan segala macam, ibu aku tuh bukan sakit baru kemarin, ibu aku udah sakit yang bertahun-tahun gitu. Dan aku sudah melakukan banyak hal dari yang namanya zamannya aku masih sama papanya anak aku sampai detik ini. Tapi kalau misalkan memang itu kurang dan tidak cukup untuk mama aku mohon maaf karena mungkin anaknya cuma mampu segitu gitu. Ricky kan berarti belum pernah ketemu sama Mama En ya? Betul. Nah dengan biasanya sebagai orang terdekat itu segala omongan Ricky itu bisa berpengaruh juga terhadap seorang Rani kan gitu. What do you think about this issue gitu? Yang paling bikin aku jadi terpukau banget sama ini dari pihak mereka itu menggiring opini kalau Rani ini kan melontarkan namanya sampai bilang kalau sama sekali nggak peduli nggak ini itu. Tapi kenyataannya dibalik ini semua ini bukan Rani yang ngomong, nih aku yang ngomong nih ya. Gila loh. Yang di sana bab gembor kasih ke sesuatu ke Mama En, tapi dipublish di mana-mana, ria lah sebutannya ya. Rani ini ngasih itu semua dalam belakang, walaupun dihujat, tapi dia tetap kasih yang namanya kewajiban anak orang tua, walaupun dari pihak mereka tuh dan dari Mama En sendiri ngasih statement negatif ke Rani. Itu sih yang bikin aku jadi wow. Iya. Tapi nanti dia kan dibilang lu kan belum tahu diri gue, nanti berencana ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa lah, maksud aku udahlah di saat kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Iya, bukan tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera ya. Wow, ini laki-laki banget sih ya Ricky. Tapi kalau aku sih bisa mendoakan ya kalian berdua itu deserve juga untuk bahagia in any ways ya. Karena kita nggak akan pernah tahu satu menit dari sekarang apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi nggak boleh meng-underestimate cowok-cowok yang usianya muda. Amin. Nih ada pertanyaan nih ya. Dari Febri_Auliana mau tanya Kak Kalina, bagaimana caranya agar bisa jadi sosok wanita yang tegar menghadapi masalah? Kok aku terus yang nanya, nggak ada yang ke dia apa? Ini semua karena Kalina jadi topik utama ya. Oke, gimana sih cara menjadi wanita yang tegar? Jujur, I'm not that strong, Mbak. Sometimes makanya pernah ke psikolog dan sampai sekarang. Yes, gitu. Aku juga kadang-kadang weak gitu kan. That's why I need someone to share with. Dan saat ini memang mungkin adanya Ricky di sini benar-benar help banget tentang keadaan aku sekarang gitu. Jadi jangan ger ya. Tapi maksudnya gini, kayak kan ada hal di mana aku kayak tadi untuk bicara tentang ibu, aku nggak bisa
sharing sama Mbak walaupun Betul. kita dekat gitu Betul. kan. Personal banget. Jadi aku bisa ceritanya paling ke Ricky. Iya. Aku cerita kayak apa sih yang terjadi, kayak misalnya ditanya kayak gitu, ya aku bilang nih buktinya kamu baca aja, dan kamu juga kan bukan laki-laki bodoh yang tidak Iya. bisa menilai, dan jangan di sini Iya. karena kamu dekat sama aku terus kamu tuh Tidak membela aku objektif, dan ya. jadi gak objektif. Betul. Aku serahkan ke dia biar dia yang menilai sendiri bagaimana. Jadi aku kasih Tapi bukti. sudah cerita dari A sampai Z ya. Aku cerita A sampai ya belum sampai Z banget, cuma karena balik lagi dalam kurun waktu yang sesingkat ini juga Betul. karena aku belum bisa menceritakan whole things gitu loh. By the time being. By the- ya mungkin nanti aku akan cerita. Jadi well, Ini memang agak complicated, tapi alhamdulillah kalau kita punya orang terdekat, paling nggak kita nggak merasa jatuh sendirian. iya. Itu yang paling penting. Dan aku kan? melewati semuanya sebelum ketemu sama Ricky tuh aku melewati semua tuh sendiri ya kan. Iya, Jadi iya. buat aku terima kasih banget juga buat Oh. kamu Ya, sama-sama. karena udah bantu aku dan kalian seperti ini, dan yang pasti bisa menjadi wanita yang kuat itu adalah saya memaafkan Iya, apapun itu tapi tidak melupakan. Kenapa saya bilang tidak melupakan? Di saat kita melupakan sesuatu, berarti kita tidak mau mengingat itu untuk menjadi pelajaran hidup. Jadi ingatlah masalah kamu yang di belakang itu sebagai contoh bahwa kamu pernah melakukan kesalahan dan jangan melakukan kesalahan itu lagi. Jadi Forgive but selesai. not forget. Yes. Iya, tuh tumben ada quotes. Forgive but not forget, but Oke. jangan dendam. Jangan. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir banget sebelum kita tutup Vena Melinda Channel. Satu untuk Kalina dari The Jamblang _21. Ricky satu ntar dari ya, Ricky, jadi dari ini. Ricky aku aja, dari Ricky aku aja. Oke. Gimana tanggapan Aska tentang perpisahan mamanya kali ini? Oh, well, terakhir sih waktu aku bilang ya, dia bilang oke, congratulations, karena dia akhirnya yang memang awal juga kan dia juga nggak setuju dengan Awalnya Aska, pernikahan ya. kayak gitu. Jadi buat aku sekarang sih aku juga udah minta maaf sama anak aku kalau misalnya aku tidak mendengarkan omongan anak aku, dan anak aku juga sudah dewasa, dia bisa oh sekarang juga kan mereka juga udah ketemu kan, yang pihak sana juga kan deketin mama aku, deketin anak aku. Buat Oh, aku iya? sekarang ya bagus lah gitu kan, karena juga bagus juga untuk nggak memberikan permusuhan apa Iya, segala betul. macam. Jadi for me dengan melihat mereka baik, syukur alhamdulillah gitu. Dan buat anak aku pribadi saat waktu mengetahui aku berpisah juga, well ya udah. Dan aku yang satu yang aku kata-kata yang pertama kali aku ucapkan saat ketemu anak aku adalah I'm sorry. That's it. Jadi di saat aku mendengar anak aku bilang ya maaf diterima, itu udah menjadi sesuatu yang luar biasa, and for me it's enough. Sangat melegakan hati ya. Terakhir nih untuk Ricky, apa yang akan Ricky ucapkan saat ini kepada seorang Rani dengan keadaan yang seperti ini? Wow. Langsung di Vena Melinda Channel. Tapi nggak usah ngeliat Rani ya, nanti bisa berubah tuh, langsung ke situ deh. Oh, sini. Iya. From the bottom of your heart. Oh my ya. God. Pertama udah pasti sabar. Yang kedua tuh gimana ya? Selalu ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu kan. Jadi seberat-berat apapun masalah, diterpa fitnah, apa segala macam, itu pasti semua bakal berlalu dan bakal lebih baik lagi. Percaya itu aja sih. Selain itu, yang Ya. paling ingin disampaikan tapi belum sempet disampaikan. Kebetulan semua udah saya sampaikan semua sih. Iya. Sebenarnya. Mungkin yang saat ini detik Orang belum ini tahu. yang orang belum tahu dan ingin tahu, kepo nih, aku aja kepo nih di sebelahnya nih. Aku ngelihat sosok Rani itu ngebuang nama dari Kalina. Jadi yang aku lihat itu bukan Kalina tapi Rani di sini. Dan Secara personal, dan aku nggak ngeliat background. Iya, apa segala macam, sama sekali enggak di sini. Gitu sih. Dan aku tulus. Oke. Yeay. Tegang loh saya guys, nungguinnya Repotan. tegang. Gimana? Dia juga tegang itu ngomongnya. Karena kau pas lagi ngomong, Salah ngomong, wah. Bahaya nih gue. pas lagi kalau ngomong Salah berdua ngomong beda ya. gitu kan. Aset mikir. Agak-agak. Tapi Rani, gimana Rani? How do you feel? Ini beyond your expectation pasti. Maksudnya kalau kita baru mengalami kegagalan, mungkin kita ngerasa kita di dump gitu, atau kita ngerasa kita nggak diperlukan, kita nggak ngerasa dimuliakan sebagai seorang perempuan yang punya value ya terhadap laki-laki. Sekarang tiba-tiba dateng nih gitu. Jujur sih Mbak ya. Rasanya gimana tuh? Jujur sih Mbak, berarti that was not the last ya. Berarti ini yang the last. Last Hopefully question ya. it's the last one. Jadi, enggak maksud aku last questionnya ya. Iya. Waktu itu jadi gini, pas lagi sempet juga aku kan kita sempet jauh ya. Iya, gitu. jauh. Dia sempet ninggalin loh. Ya Allah, sempet tinggalin, dan pas waktu ada masalah ini, justru dia datang dan dia benar-benar yang Jadi pas rame, pas dateng gitu?
Enggak, sempet jauh, terus kita deket lagi, tapi bukan deket yang gimana banget. Pas ada masalah dia bilang I'm here gitu. Oh iya, pas Gitu banget sih. momentumnya tuh. Iya, jadi nggak lagi yang bahkan Nggak ada lagi yang lagi seneng gitu kan? enggak, kita tuh kayaknya senengnya cuma sehari. Tiap hari ada aja. Tiap hari ada aja tuh kayak yang gimana-gimana, entah dari pihak kita, pihak aku, pihak dia. Jadi padahal kalau misalkan antara kita berdua mah tuh nggak ada yang rewardnya. Iya, nggak oke. ada. Kata-kata buat Ricky deh ke Oke. kamera Vena Melinda Channel. Aduh, apa ya? Aku nggak lagi. Nggak apa-apa. Ricky, well, terima kasih untuk selalu ada di dekat aku. Terima kasih juga untuk dengan ketulusan kamu untuk aku dan menerima aku dengan segala kekurangan aku, bukan karena kelebihan aku. Dan yang pasti, aku berharap apapun hubungan kita ke depan, dan semoga kalau misalnya kita pun berjodoh, aku pengen apa ya? Kita lewatin semuanya itu dengan kepala dingin semuanya. Dan aku lagi takut yang namanya ngebayang nikah sih, jadi aku nggak mau nikah ya di sini Ya ya. nggak usah nikah. Iya. Kalau jodoh benar. Iya. Kalau Iya. yang saat ini aja ya, Yang saat ini aja deh. intinya terima kasih untuk selalu ada di sebelahku, walaupun dengan kadang-kadang kebawaan aku, kelamsian aku, semua yang jelek-jeleknya tuh aku liatin ke dia dan dia menerima aku apa adanya, dan terima kasih untuk itu. Yang pasti sabar banget untuk aku, makasih untuk sabar. Satu kata dong tentang Ricky. Penasaran nih. Satu kata. Ricky, Klamsi. Oh, nah itu klamsi. Klamsi. Masa yang itu, yang sweet dong, yang sweet. Apa ya kalau satu kata? Saking banyaknya ya. Saking banyaknya yang bisa. Tapi kalau misalkan Dikenang. aku bilang terlalu baik, bilang bucin lagi yang Wah, ini kan konteksnya kita menghargai orang gitu kan. Tulus sih. Tulus ya. Kalau Ricky satu kata untuk Rani. Tegar. Tegar. Yeay, cocok ya. Jadi ini pasangan match ya. Meskipun saya bukan psikologis, tapi saya ngerti bahwa apa yang mereka omongin itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Dan ini tuh nggak semua orang ya, mau orang kaya begitu dikasih gift seperti ini. Rasa cinta yang tulus, unconditional love. Jadi sekali lagi, buat kalian yang nonton Vena Melinda Channel, jangan putus asa kalau kalian lagi menghadapi masalah. Tetap berpegangan sama Allah dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Baik itu Amin. siapapun, suami, pacar, sahabat, semua yang terbaik dan solusi yang terbaik. Sekali lagi thank you so much. Terima kasih semuanya. Ricky, Terima kasih. Kalina, ini Terima kasih, Abi. mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat Ya, kalian mohon maaf semua. juga kalau misalkan apapun yang kemarin ada masalah kita berdua yang mungkin tidak berkenan di kalian semuanya, kita juga mohon maaf, tapi itu di luar kehendak kita berdua. Iya, that's life. Yes. Terakhir buat mama dong, siapa tahu Mama juga kayak tadi nonton. aku bilang sekali lagi, aku juga minta maaf, aku adalah anak yang banyak kekurangan dan yang pasti aku tidak mengantarkan mama tanpa mama tahu. Aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik walaupun bukan yang terbaik. Iya, buat Mama EN cepat sembuh dan insya Allah nanti datang ya Kalina dengan pujaan hatinya Ricky. Kok aku yang ngatur ya. Oke guys, pokoknya nonton terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum